Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Melda dari Program Studi Administrasi Bisnis Kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Laporan Keuangan yang diampu oleh Bapak Burhanuddin SE MSc. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi pada salah satu perusahaan, yaitu PT Cemster Indonesia Tbk untuk periode 31 Desember 2022 dan 2021. PT Cemster Indonesia sendiri berdiri pada tahun 2004 yang dimana bergerak pada perdagangan dan manufaktur bahan kimia spesialisasi untuk industri tekstil. PT Cemster Indonesia menjadi langganan brand-brand global seperti Adidas, Nike, Uniqlo, hingga Marks and Spencer. Pada tahun 2022, PT Cemster Indonesia melakukan penawaran sahamnya kepada publik atau IPO. Pertama, kita akan masuk pada laporan posisi keuangan atau neraca PT Cemster Indonesia Tbk, di mana pada bagian awal ada aset. Aset sendiri terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Kita akan masuk terlebih dahulu ke bagian aset lancar. Aset lancar sendiri, item-item yang ada di dalamnya disusun berdasarkan kelikuiditas atau yang paling mudah diuangkan. Yang pertama ada kas yang meningkat sebanyak 139,23%. Selain karena peningkatan penjualan pada tahun 2022, hal ini juga disebabkan oleh adanya dana investor yang masuk, disebabkan oleh IPO yang dilakukan oleh PT Cemster Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya ada peningkatan pada piutang sebanyak 24%, persediaannya juga meningkat sebanyak 10%, uang di mukanya juga meningkat sebanyak 833%, biaya dibayar di muka juga meningkat sebanyak 92%, dan pajak dibayar di muka juga meningkat sebanyak 141%. Hal-hal atau item-item yang ada di aset lancar ini secara keseluruhan mengalami peningkatan yang dimana berpengaruh pada keseluruhan total aset lancar yang mengalami peningkatan sebanyak 32%. Selanjutnya masuk pada bagian aset tidak lancar dalam laporan posisi keuangan atau neraca PT Cemster Indonesia Tbk. Aset tetap di tahun 2022 meningkat sebesar 391% dan aset pajak tangguhan meningkat sebesar 21%. Dari beberapa artikel yang saya baca, peningkatan pada aset tetap ini dikarenakan adanya penambahan pabrik dan mesin yang merupakan hasil dari dana investor saat perusahaan melakukan IPO pada tahun 2022. Perusahaan melakukan ekspansi dari dana yang dihasilkan pada saat IPO. Hal ini menyebabkan total aset tidak lancar meningkat sebesar 219%. Dari aset lancar dan aset tidak lancar yang mengalami peningkatan di tahun 2022 menyebabkan total keseluruhan asetnya meningkat daripada tahun 2021 sebesar 52%. Selanjutnya masuk pada bagian liabilitas atau utang perusahaan. Liabilitas juga dibagi menjadi dua, jangka pendek dan jangka panjang. Pada laporan posisi keuangan PT Cemster Indonesia Tbk, liabilitas jangka pendek secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 52%, yang dipengaruhi oleh menurunnya di bagian item pinjaman bank jangka pendek sebesar 78%, utang usaha menurun sebanyak 3%, dan juga utang pajak yang menurun sebesar 75% dari tahun 2021. Tetapi untuk liabilitas jangka panjang terjadi peningkatan. Meskipun demikian, total keseluruhan liabilitas atau utang perusahaan mengalami penurunan sebesar 48%. Selanjutnya masuk pada bagian akhir di laporan posisi keuangan, yaitu ekuitas atau modal. Secara keseluruhan, ekuitas perusahaan pada tahun 2022 sebesar 112,51 miliar mengalami peningkatan sebesar 167,24% daripada tahun 2021. Peningkatan ini terutama karena adanya tambahan modal disetor dari hasil penawaran saham perusahaan kepada publik atau IPO. Selanjutnya masuk ke analisis terakhir pada laporan laba rugi PT Cemster Indonesia Tbk. Pada 2022, jumlah penjualan meningkat sebesar 42,29%. Beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan sebesar 63,63% dari tahun 2021. Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban umum, serta administrasi yang sama-sama mengalami peningkatan
sebesar 81,75%. Laba usaha perusahaan pada tahun 2022 yang menurun sebesar 42,77% dari tahun 2021. Perolehan laba bersih setelah dikurangi semua beban yang ada menjadi 7,2 miliar pada tahun 2022, menurun sebesar 45,61% dari tahun 2021. Walaupun penjualan meningkat, hal ini belum bisa meningkatkan laba bersih perusahaan karena beban-beban yang meningkat cukup besar dibandingkan dengan peningkatan pada jumlah penjualan yang ada. Sekian analisis saya mengenai laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi pada perusahaan PT Chemster Indonesia Tbk. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.